kamu. Ada seorang hamba Allah yang doanya selalu dikabulkan, memiliki ilmu paling agung, bahkan hampir diangkat menjadi nabi. Namun Allah justru menjadikannya perumpamaan seekor anjing di dalam Al-Quran. Bukan karena kurang ilmu, bukan karena kurang ibadah, tetapi karena ia menjual imannya demi dunia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176, dan bacakanlah kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, maka dia diikuti oleh setan, lalu jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Kalau kami menghendaki, pasti kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Siapakah dia? Bagaimana seorang ulama besar yang hampir diangkat menjadi seorang nabi bisa berakhir sehina itu? Inilah kisah Bal'am bin Ba'ura, kisah yang membuat para ulama gemetar dan seharusnya membuat kita takut. Sebelum kita bahas kisahnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Mari kita bersama membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Jika ada saran dan kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Di masa ketika langit masih sering menjadi saksi doa-doa yang dikabulkan, di negeri Bani Kanaan yang tenang dan subur, hiduplah seorang lelaki yang namanya disegani oleh manusia dan ditakuti oleh setan. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Ia bukan raja, bukan panglima, bukan pula orang kaya. Namun, satu doanya lebih ditakuti daripada 1000 pasukan perang. Bal'am dikenal sebagai orang yang ahli ibadah siang dan malam, ulama besar dengan ilmu yang dalam, dan orang yang mengetahui tentang Ismul A'zam atau nama-nama Allah yang agung. Konon jika ada orang yang berdoa dengan menyebut Ismul A'zam, doanya akan dikabulkan. Masyarakat meyakini jika Bal'am berdoa untuk hujan, hujan turun. Jika ia berdoa untuk kesembuhan, orang sakit sembuh. Jika ia berdoa agar bahaya dijauhkan, maka bahaya itu lenyap. Rumahnya sederhana, pakaiannya biasa, namun kehadirannya membuat hati orang bergetar. Sejak fajar menyingsing, Bal'am sudah berada di tempat ibadahnya. Wajahnya tenang, lisannya basah oleh zikir, dan air matanya sering jatuh saat menyebut nama Allah. Para murid duduk mengelilinginya, mencatat setiap kalimat yang keluar dari mulut sang guru. Suatu hari, di bawah langit biru dan angin yang sepoi-sepoi, seorang murid muda memberanikan diri bertanya, "Wahai guru kami, apa rahasia doa yang selalu dikabulkan oleh Allah?" Bal'am terdiam sejenak. Ia menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Wahai anak-anakku, doa bukanlah tentang indahnya kata-kata, bukan pula tentang panjangnya permintaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Selama hatimu bersih, niatmu lurus, dan imanmu utuh, maka langit akan mendengarmu." Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, ia adalah cerminan hidup Bal'am sendiri. Bal'am hidup di zaman Nabi Musa. Ia mengetahui siapa Musa. Ia mengenal risalah yang dibawa Musa. Dan di dalam hatinya, ia meyakini Musa adalah utusan Allah. Karena itu, Bal'am sering berkata kepada murid-muridnya, "Jangan pernah menjual kebenaran demi dunia. Dunia akan pergi, tetapi dosa akan ikut sampai ke kubur." Saat itu, Bal'am adalah contoh ulama sejati. Ia tidak mencari pujian, tidak mengejar kekuasaan, dan tidak silau oleh harta. Namun, sejarah mencatat satu kenyataan pahit. Bukan orang bodoh yang paling mudah jatuh, tetapi orang berilmu yang mulai mencintai dunia. Dan tanpa Bal'am sadari, ujian terbesar dalam hidupnya sedang mendekat. Hari itu, suasana negeri Bani Kanaan berubah. Debu-debu berterbangan di jalanan, pasukan keluar masuk istana, dan para pemuka kaum berkumpul dengan wajah tegang.
nama Musa alaihi salam mulai mengguncang singgasana. Ia datang membawa tauhid. Ia menyeru kepada Allah yang esa, dan seruannya mulai menggerogoti kekuasaan para penguasa zalim. Salah satu pemuka berkata dengan suara rendah namun penuh ketakutan, jika Musa dibiarkan, rakyat akan mengikutinya, dan jika rakyat berpaling, kekuasaan kita tamat. Mereka saling pandang. Lalu satu nama disebut serempak, Bal'am bin Ba'ura. Tak ada senjata yang lebih mematikan, kata seorang dari mereka, selain doa orang soleh. Mereka tahu pedang bisa ditangkis, pasukan bisa dikalahkan, tapi doa yang mustajab tidak ada tambangnya. Maka berangkatlah sebuah delegasi menuju rumah Bal'am. Rumah sederhana itu kini dikepung kehormatan palsu. Mereka memberi salam dengan senyum, namun niat di dada penuh racun. Wahai Bal'am, kata mereka, engkau adalah ulama terbesar kami, doamu didengar langit. Bal'am mempersilakan mereka duduk, lalu permintaan itu pun dilontarkan, doakan agar Musa dan pengikutnya binasa. Seisi ruangan terasa membeku. Bal'am menatap tajam, wajahnya berubah. Apakah kalian sudah gila? Musa adalah utusan Allah. Ia berdiri dan berkata tegas, demi Allah, aku tidak akan memusuhi seorang nabi. Aku menolak. Para utusan itu terdiam, namun mereka belum selesai. Salah seorang dari mereka maju dan berkata perlahan, tenanglah, wahai Bal'am, ini bukan soal iman, ini soal masa depan. Lalu mereka mulai menabur janji dan menawarkan harta berlimpah, jabatan tinggi, dan kedudukan di sisi raja. Mintalah apapun yang kau mau, raja akan mengabulkannya. Bal'am menggeleng, namun benih itu sudah ditanam. Sebelum pergi, mereka meninggalkan kalimat yang menusuk. Pikirkanlah baik-baik, bicarakan dengan istrimu. Dunia tidak menunggu orang yang ragu. Kemudian mereka pun pergi, pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, hati Bal'am tidak setenang biasanya. Malam turun, Bal'am duduk sendiri, tasbihnya terdiam, doanya tercekat. Istrinya memperhatikan dari kejauhan. Mengapa engkau gelisah? Tanyanya. Bal'am menghela napas. Kaum kita ingin aku mendoakan kebinasaan Musa. Aku tahu itu salah. Istrinya terdiam, lalu berkata, pelan namun menusuk. Sampai kapan kita hidup seperti ini? Engkau ulama besar, tapi kita hidup sederhana. Kata-kata itu seperti pisau halus. Bukankah dengan kekayaan itu engkau tetap bisa beribadah? Bukankah engkau bisa membantu lebih banyak orang? Disitulah setan mulai membungkus dosa dengan logika. Allah telah memperingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Namun Bal'am mulai lengah. Hari demi hari desakan semakin kuat. Kaumnya berkata, jika Musa menang, kita semua binasa, dan kau, Bal'am, akan dianggap pengkhianat. Bal'am terjebak. Jika menolak, dia akan dicaci, dijauhi, dihancurkan reputasinya. Jika menerima, iman terancam, tapi dunia terbuka lebar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah fitnah dunia. Hadis riwayat Ahmad. Dan Bal'am sedang tenggelam di dalamnya. Pada suatu malam yang sunyi, Bal'am menatap langit. Air matanya jatuh, namun bukan karena takut kepada Allah, melainkan karena takut kehilangan dunia. Ia berkata kepada istrinya, aku akan melakukan apa yang mereka minta. Kalimat itu pendek, namun menggetarkan langit dan bumi. Saat itulah Bal'am melangkah dari ulama pilihan menuju jurang kehancuran. Dan tanpa ia sadari, Allah sedang menyiapkan peringatan terakhir. Pagi itu belum benar-benar terang. Kabut masih menggantung di atas tanah Bani Kanaan. Namun hati Bal'am bin Ba'ura sudah lebih gelap daripada malam. Ia keluar dari rumahnya tanpa banyak bicara. Wajahnya tegang, langkahnya berat. Istrinya memandang dari ambang pintu. Hati-hati di jalan, ucapnya lirih. Bal'am tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan.
Padahal di dalam hatinya suara kebenaran masih berteriak, namun telah tertutup oleh ambisi dan rasa takut kehilangan dunia. Bal'am menaiki kudanya. Kuda itu bukan hewan biasa. Ia telah lama menemaninya dalam perjalanan ibadah dan dakwah. Namun hari itu sesuatu terasa berbeda. Baru beberapa langkah berjalan, kuda itu berhenti mendadak. Bal'am menarik tali kekang. "Ayo, berjalan." Namun kuda itu tetap diam. Tubuhnya kuda gemetar, matanya menatap lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Bal'am memukulnya. Kuda itu berjalan, namun tak lama kemudian kembali berhenti, bahkan berbelok keluar jalur. Bal'am semakin emosi. "Apa yang terjadi denganmu hari ini?" Ia memukulnya lagi. Pada hentakan ketiga, kuda itu tersungkur jatuh, dan tiba-tiba terjadilah sesuatu yang melampaui akal. Dengan izin Allah, kuda itu berbicara. "Mengapa engkau memukulku, wahai Bal'am? Tidakkah engkau melihat malaikat di hadapan kita? Dia menghalangi jalanmu, karena engkau sedang menuju kebinasaan." Bal'am terdiam membeku. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Itu bukan halusinasi, itu peringatan langsung dari langit. Allah telah mengirim malaikat untuk menghentikan langkah dosa Bal'am. Namun, inilah tragedinya. Bal'am melihat tanda, namun menolak tunduk. Alih-alih bertobat, Bal'am justru semakin keras. Ia berkata dengan marah, "Diam." Ia kembali memukul kudanya. Dan kuda itu pun dengan berat hati melanjutkan langkah. Di saat itulah Allah membiarkan Bal'am melangkah. Bukan karena ridho, tetapi karena Bal'am telah memilih jalannya sendiri. Sebagaimana firman Allah, maka ketika mereka berpaling, Allah pun memalingkan hati mereka. Quran Surah Asy-Syaff ayat 5. Setelah perjalanan panjang, Bal'am tiba di Bukit Husban. Dari tempat itu, ia bisa melihat Nabi Musa dan pengikutnya dari kejauhan. Ia berdiri di atas batu tinggi, angin bertiup kencang, langit terasa berat. Inilah momen yang ditunggu para pemuka kaum. Bal'am mengangkat kedua tangannya. Ia berniat, "Ya Allah, binasakan Musa." Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kata-kata yang keluar dari mulut Bal'am bukanlah kutukan, melainkan doa kebaikan. "Ya Allah, berkahilah Musa dan pengikutnya." Bal'am tersentak. Ia menutup mulutnya, mencoba lagi, namun kembali yang keluar hanyalah berkah dan pujian. Ia berteriak dalam hati. Ia melawan dengan seluruh kehendaknya. Namun lidahnya bukan lagi miliknya. Allah telah mengambil alih. Inilah bentuk hukuman paling awal. Ilmu masih ada, tapi tidak lagi bisa digunakan untuk maksiat. Bal'am jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar, matanya membelalak. Ia sadar Allah sedang mempermainkannya di hadapan manusia. Dengan langkah tertatih, Bal'am turun dari bukit. Harga dirinya hancur, ambisinya gagal, dan kemarahannya berubah menjadi kedengkian. Ia tidak bertobat. Ia justru berkata dalam hati, "Jika aku tak bisa menghancurkan Musa dengan doa, maka aku akan menghancurkan mereka dengan cara lain." Saat itulah Bal'am resmi berubah dari ulama menjadi musuh kebenaran. Dan inilah awal dari rencana paling licik dan paling mematikan. Sekembalinya Bal'am bin Ba'ura dari Gunung Husban, dia segera menuju ke rumahnya. Tapi malam itu Bal'am bin Ba'ura tidak tidur. Ia duduk sendirian di dalam rumahnya. Lampu minyak bergetar tertiup angin. Bayangan tubuhnya di dinding tampak panjang dan bengkok, seolah mencerminkan jiwa yang telah menyimpang. Ia gagal. Doanya tidak mempan. Lisannya dikunci langit, dan kehormatannya sebagai ulama telah runtuh. Namun, yang paling berbahaya dari Bal'am bukan lagi ilmunya, melainkan kedengkiannya. Ia mengepalkan tangan. "Jika aku tidak bisa mengalahkan Musa dengan doa," gumamnya pelan, "maka aku akan mengalahkan mereka dengan dosa." Disitulah setan menemukan celah terbesar. Bal'am diam-diam memanggil para pemuka kabilah. Malam gelap, pertemuan dilakukan jauh dari mata rakyat.
Salah seorang pemuka bertanya sinis, "Apalagi yang bisa kau lakukan, wahai Bal'am?" "Doamu saja berbalik menjadi berkah." Bal'am mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh tipu daya. "Aku memang tidak bisa melawan Musa secara langsung," katanya. "Tapi aku tahu kelemahan kaumnya." Semua terdiam. Bal'am melanjutkan dengan suara rendah, "Mereka adalah manusia. Mereka punya iman, tapi juga nafsu." Para pemuka saling pandang. Bal'am lalu mengucapkan kalimat yang membuat udara terasa berat. "Kirimkan wanita-wanita tercantik kalian ke perkemahan mereka. Hiasi mereka, rayu mereka. Biarkan Bani Israel jatuh ke dalam dosa besar." Seseorang bertanya ragu, "Apa untungnya bagi kita?" Bal'am tersenyum tipis. "Allah murka terhadap zina. Jika mereka jatuh ke dalam maksiat, Allah sendiri yang akan menghancurkan mereka." Saat itu, Bal'am tidak lagi berbicara sebagai ulama, melainkan sebagai arsitek kehancuran. Rencana itu terdengar cerdas, tanpa pedang, tanpa perang, tanpa darah di awal. Para pemuka kaum setuju. Mereka segera mengumpulkan wanita-wanita muda, dihiasi pakaian indah, diberi perhiasan, kemudian diajari rayuan. Bal'am berpesan, "Jangan paksa mereka. Biarkan mereka tergoda sendiri. Dosa yang dipilih sendiri jauh lebih menghancurkan. Padahal Allah telah berfirman, 'Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.'" Quran Surah Al-Isra ayat 32. Namun peringatan itu telah lama ditinggalkan Bal'am. Kemudian wanita-wanita itu memasuki perkemahan Bani Israel. Awalnya hanya senyum, sapaan ringan, percakapan biasa. Namun hari demi hari, batas mulai runtuh. Iman sebagian orang melemah, hawa nafsu menguat. Padahal Bani Israel telah diselamatkan dari Fir'aun, melihat laut terbelah, mendapatkan mukjizat demi mukjizat. Namun ujian paling berat bukan mukjizat, melainkan godaan yang terasa nikmat. Rasulullah bersabda, "Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan malam demi malam, satu demi satu, jatuh ke dalam tipu daya. Tak lama setelah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Orang-orang mulai jatuh sakit, tubuh mereka panas, wajah mereka pucat. Dalam waktu singkat, wabah menyebar cepat. Tangisan terdengar di mana-mana. Jenazah bergelimpangan. Lebih dari 70.000 orang tewas. Inilah azab yang tidak datang dengan suara petir, tetapi dengan penyakit yang mematikan. Allah berfirman, "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri." Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Nabi Musa alaihi salam gemetar melihat kaumnya binasa. Beliau berdoa, "Ya Allah, selamatkan kami dari kebinasaan ini. Tunjukkan siapa dalang di balik semua ini." Kemudian Allah membuka kebenaran. Nama Bal'am bin Ba'ur disebut. Saat itulah Nabi Musa mengangkat tangan. "Ya Allah, cabutlah seluruh ilmu dan keistimewaan yang pernah Engkau berikan kepadanya." Dan langit mengabulkan doa itu. Di tempat yang jauh dari perkemahan, Bal'am sedang duduk sendiri. Ia merasa resah, dadanya sesak, napasnya berat. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya panas, kepalanya berdenyut, hatinya seperti diremas dari dalam. Lalu, terjadilah sesuatu yang mengerikan. Dengan izin Allah, cahaya putih berbentuk seperti burung keluar dari dadanya. Cahaya itu naik perlahan, lalu lenyap ke langit. Bal'am menjerit. Ia tahu, itulah iman dan ilmunya yang dicabut Allah. Allah berfirman, "Kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu." Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Saat cahaya itu pergi, Bal'am bukan lagi orang yang sama. Sejak saat itu, lidah Bal'am mulai berat.
Kalimat yang dulu mengalir indah, kini terputus-putus. Zikir yang dulu ringan, kini terasa asing. Doa yang dulu menembus langit, kini tidak melewati bibirnya sendiri. Ia mencoba beristighfar, namun hatinya kosong. Ia mencoba menangis, namun air mata tak lagi keluar. Inilah hukuman yang paling mengerikan, bukan sakit fisik, tetapi hati yang mati. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, sehingga mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Bal'am kini memiliki hati, namun tidak lagi bisa merasakan kebenaran. Malam-malam Bal'am dipenuhi jeritan batin. Ia teringat majelis ilmunya, murid-muridnya. Nasihat yang dulu ia ucapkan sendiri, jangan jual iman demi dunia. Kini kalimat itu menghantam dirinya seperti cambuk. Ia berkata pada dirinya, seandainya aku bersabar, seandainya aku menolak, seandainya aku takut kepada Allah. Namun Allah telah mengingatkan, bukanlah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang terus berbuat dosa, hingga apabila datang ajal kepada salah seorang dari mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Quran Surah An-Nisa ayat 18. Penyesalan Bal'am datang setelah pintu tertutup. Masyarakat mulai menjauhinya. Orang yang dulu mencium tangannya kini meludah di hadapannya. Anak-anak menunjuk ke arahnya. Orang-orang berbisik ketika ia lewat. Ia yang dulu dimuliakan kini dianggap aib hidup. Inikah orang yang doanya mustajab? Inikah ulama besar itu? Dan ini belum akhir. Allah belum selesai menjadikan Bal'am sebagai pelajaran bagi manusia. Hari-hari Bal'am bin Ba'ura berlalu dalam kehampaan. Ia masih hidup, tetapi tidak lagi benar-benar hidup. Tubuhnya berjalan, namun hatinya mati. Matanya terbuka, namun tak lagi mampu melihat kebenaran. Ilmu yang dulu menjadi cahaya, kini berubah menjadi beban yang menghantui setiap malamnya. Bal'am sering duduk sendirian di sudut desa. Tidak ada lagi murid, tidak ada lagi majelis, tidak ada lagi orang yang meminta doa. Yang tersisa hanyalah tatapan jijik dan bisik-bisik hina. Sedikit demi sedikit, keadaan Bal'am semakin aneh. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun seperti orang kehausan. Lidahnya sering menjulur tanpa ia sadari. Orang-orang mulai berkata dengan suara pelan, lihatlah Bal'am, ia seperti anjing yang kelelahan. Dan disinilah Allah mengabadikan kehinaan Bal'am, bukan hanya dalam sejarah manusia, tetapi dalam firman-Nya sendiri. Allah berfirman, maka perumpamaannya seperti anjing. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Lalu mengapa Allah menyerupakan dengan anjing? Para ulama tafsir menjelaskan, anjing selalu menjulurkan lidahnya, dihalau atau dibiarkan. Ia tidak pernah merasa cukup, selalu haus, selalu lapar. Begitulah Bal'am. Ia pernah kenyang ilmu, namun haus dunia. Ia pernah dekat dengan Allah, namun mengejar hawa nafsu. Dan ketika iman dicabut, tidak ada yang tersisa selain kehinaan. Bal'am bukan hanya jatuh, tetapi dijatuhkan sebagai pelajaran abadi. Bal'am sering menangis, namun tangis itu kosong. Ia ingin kembali, tetapi hatinya tidak lagi mampu menyesal dengan benar. Inilah hukuman paling kejam. Ingin bertobat, tetapi hati sudah tidak bisa lagi merasa takut kepada Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan menghilangkannya dari dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga jika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin bodoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bal'am adalah contoh nyata. Ilmu masih ada, tapi iman telah pergi. Kisah Bal'am bin Ba'ura bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan bagi orang berilmu, tamparan bagi orang yang merasa aman dengan ibadahnya, bukti bahwa siapapun bisa jatuh jika sombong Allah tidak menzalimi Bal'am. Bal'am sendiri yang memilih dunia. Allah hanya menjadikannya contoh.
Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah merasa aman hanya karena banyak ilmu, rajin ibadah, dikenal sebagai orang saleh. Karena iman bukan soal masa lalu, tetapi soal akhir hidup. Mintalah kepada Allah setiap hari, "Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk." Quran Surah Ali Imran ayat 8. Semoga Allah menjaga kita dari kesombongan, menjauhkan kita dari cinta dunia yang membutakan, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika ada saran atau kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.